Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal tata cara mandi wajib yang sah dan benar bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi kali ini kita akan membahas soal 3 kekeliruan yang dilakukan setelah mandi wajib. Jadi teman-teman sudah mandi wajib, kemudian misalnya masih ada yang belum basah, kemudian apa yang harus dilakukan, atau setelah mandi wajib tapi masih ada yang keluar, kemudian apa yang harus dilakukan, atau misalnya sudah mandi wajib tapi lupa baca niat, apa yang harus dilakukan. Oke teman-teman, 3 hal ini akan kita bahas dalam video ini. Seperti apa pembahasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran bicara soal tata cara mandi wajib yang sah dan benar, mengenai tutorialnya dari awal sampai selesai termasuk niatnya. Teman-teman silahkan lihat video paling populer di channel ini, masuk ke halaman utama dan klik video paling populer nomor 1 di channel ini. Nah, terkait pembahasan kita terkait soal 3 kekeliruan pada saat mandi wajib yang teman-teman biasa lupakan pada saat mandi wajib. Yang pertama, setelah kita mandi wajib itu kita baru tahu dan baru sadar ternyata ada bagian tubuh yang belum kena air, masih kering, jadi belum terbasahi oleh air. Sedangkan rukun dalam mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau rukun ini tidak terlaksana, jadi salah satu dari 3 rukun ini tidak terlaksana, maka mandi wajibnya tidak sah dan harus diulang. Tapi kalau misalnya kita selesai mandi wajib kemudian baru ingat dan baru tahu ada bagian tubuh yang masih basah, ini sudah kita jawab pada beberapa video sebelumnya, sehingga kita tidak bacakan lagi dalilnya, kita jawab secara sederhana saja. Jawabannya, kesimpulannya adalah tidak perlu mengulang mandi wajib yang teman-teman lakukan. Caranya cukup dengan mengusap bagian tubuh yang masih kering. Jadi yang dilakukan Nabi sendiri itu sangat unik. Jadi ketika Nabi tahu ada bagian tubuh yang belum basah, setelah selesai mandi wajib, maka yang dilakukan Nabi adalah Nabi mengambil rambutnya, karena rambut Nabi yang kita ketahui itu sampai bahu. Nabi mengambil rambutnya, kemudian memeras bagian rambut tersebut, kemudian mengambil airnya dan mengusapkan ke bagian tubuh yang masih kering atau belum basah. Sehingga setelah itu selesai sudah mandi wajib yang teman-teman lakukan, tanpa harus mengulang mandi wajibnya kembali atau mandi junubnya. Entah itu mandi junub, mandi besar, mandi haid bagi perempuan yang setelah berhubungan dan lain sebagainya, itu kurang lebih sama. Nah, pertanyaan kedua, kalau misalnya sudah selesai mandi wajib, buat laki-laki khususnya, setelah mandi wajib ternyata melihat ada cairan yang keluar lagi, entah itu sperma atau bukan, maka jawabannya teman-teman, kalau terjadi seperti itu, misalnya kita sudah selesai mandi wajib, sudah bersih, semua badan sudah basah sempurna, tapi ada cairan tubuh yang keluar setelah itu, maka entah itu sperma atau mazi, cukup dibersihkan sebagaimana teman-teman membersihkan pada saat buang air kecil. Jadi hukumnya sama, karena itu bukan sperma yang baru keluar, tapi hanya sisa yang keluar, maka cukup dibersihkan sebagaimana kita membersihkannya pada saat buang air kecil, dibersihkan seperti biasa, kemudian setelah itu berwudu. Nah, selesai. Tapi kalau misalnya yang keluar itu karena dibarengi dengan kenikmatan yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya, misalnya teman-teman bersyahwat lagi kemudian keluar lagi, maka itu lain lagi hukumnya. Itu harus mandi wajib ulang. Berbeda dengan kalau yang keluar itu hanya sisa yang keluar dari yang pertama tadi, maka itu tidak perlu mandi wajib kembali, cukup dibersihkan sebagaimana membersihkan air kencing. Kemudian yang ketiga adalah sudah selesai mandi wajib tapi lupa baca niat. Nah teman-teman,
perlu saya sampaikan kembali bahwa rukun mandi wajib adalah niat, membersihkan tubuh dari segala najis dan meratakan air ke seluruh tubuh. 3 niat ini terpenuhi, 3 rukun ini terpenuhi, maka sudah sah mandi wajibnya. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka batal mandi wajibnya, terutama untuk niat. Kalau teman-teman belum berniat kemudian mandi, maka itu hanya dihukumi sebagai mandi biasa, sehingga harus mengulang kembali. Tapi kalau misalnya niatnya tidak dilafalkan, tapi dalam hati saja, sekalipun dalam hati teman-teman, itu sudah kita anggap sah, itu sudah dianggap sah. Jadi tidak perlu mengulang lagi mandi wajibnya. Jadi itu 3 pertanyaan penting terkait soal tata cara mandi wajib yang sah dan benar. Ada banyak pertanyaan, saya tambahkan lagi, ada pertanyaan juga yang masuk. Bagaimana misalnya kita mau mandi wajib tapi ragu kalau niatnya di dalam kamar mandi, kalau tidak bersuara, sehingga niatnya di luar WC. Jadi teman-teman, kalau mau melakukan itu boleh, dengan syarat berdasarkan pendapat ulama, itu boleh, tapi setelah berniat langsung masuk kamar mandi dan langsung memulai proses mandi wajibnya. Tidak boleh diantarai dengan aktivitas lain. Misalnya teman-teman sudah berniat, kemudian pergi main bola dulu, baru kemudian mandi wajib, itu tidak boleh. Jadi antara niat dengan yang akan dilakukan harus dilakukan berbarengan. Kemudian niatnya boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa daerah, tapi lebih afdol kalau menggunakan bahasa Arab dan paham maknanya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait 3 kekeliruan pada saat mandi wajib yang perlu teman-teman ketahui. Dan kalau suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan terkait mandi wajib, silahkan komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.